pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Allah yang saya beri judul Jangan Tawar Hati. Kita akan sama-sama baca di dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati yang bisa diartikan dengan patah semangat, yaitu putus harapan. Masa kesesakan, masa di mana kita mengalami beban berat, kesulitan, kesusahan, persoalan hidup, pergumulan seperti halnya masalah keuangan, usaha pekerjaan, sakit penyakit, dan masalah keluarga. Banyak lagi selainnya itu masalah-masalah yang dapat membuat kita mengalami masa kesesakan. Saat menghadapi pergumulan atau kesulitan, yang harus kita lakukan yaitu kita ambil tindakan yang benar dan tepat. Yang pertama, kita saudara-saudara lari kepada Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Tuhan satu-satunya kita mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera, di mana ada nyanyian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia kota bentengku. Benar saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh damai sejahtera. Dan di samping itu kita juga berseru kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca di dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 9, tetapi kita baca ayat 7 dan 9a. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 9a. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, di mana Tuhan pada waktu bangsa Israel ditindas oleh orang Mesir, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan mereka dan aku mendengar seruan mereka. Saudaraku, pada saat kita menghadapi masalah kesulitan, jangan kita mencari pertolongan kepada manusia, yaitu mungkin paranormal, dukun-dukun atau ilah-ilah lain, tetapi kita berdoa, kita berseru memanggil nama Yesus dengan kesungguhan hati kita. Tuhan Yesus mendengar seruan kita dengan memberikan pertolongannya melalui Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan penghiburan kepada kita, sehingga kita mampu menghadapi setiap persoalan. Yang kedua, tidak patah semangat atau tidak tawar hati. Dalam menghadapi pergumulan atau masalah, setelah kita berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh, terkadang jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginan kita, di mana kita minta jawaban doa yang cepat dan instan. Jawaban Tuhan itu bisa sehari, seminggu, sebulan, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa lebih lama lagi. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapan Tuhan semua ini berlalu? Mengapa Engkau tidak segera menjawab doaku ya Tuhan? Banyak keluhan-keluhan yang kita lontarkan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak segera menjawab doa kita? Ada kalanya Tuhan ingin memproses kehidupan kita supaya iman kita lebih bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan menjadi murni seperti emas. Kalau saya sharing-sharing dengan saudara atau teman seiman, sering kita berbicara, sharing-sharing, kita mengatakan sifat manusia
Biasa kalau santai-santai, semua baik dan enak, mulai melupakan Tuhan, tidak merindukan Tuhan. Jadi kesesakan yang terjadi bisa karena Tuhan ingin kita merindukan Dia kembali. Di saat menunggu jawaban Tuhan yang belum tahu kapan waktunya, jangan kita menyerah, jangan putus asa, jangan patah semangat. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus pasti menolong dan memberikan jalan keluar. Karena di saat kita menyerah, kita akan kehilangan perkara yang terbaik yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah persiapkan buat kita, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Di saat hati kita rapuh, lemah, kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita sanggup mengatasi segala sesuatu, sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita dan pengharapan kita. Kita melihat contoh di mana saat Goliat menantang tentara Israel, kita akan baca sama-sama di dalam 1 Samuel 17 ayat 11 dan 32. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Di sini Daud menguatkan hati mereka dengan mengatakan, janganlah seseorang menjadi tawar hati, hambamu ini akan melawan orang Filistin itu. Daud memperoleh kemenangan karena dia tidak tawar hati. Daud mempercayai bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Bersama Yesus kita akan menang melawan setiap kesulitan dan persoalan. Yang ketiga yaitu mendengar suara Tuhan. Pada saat kita menghadapi pergumulan berat, seringkali kita tidak dapat berbuat apa-apa, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, seperti menghadapi jalan buntu. Tetap lakukan komunikasi dengan Tuhan Yesus lebih intim, menunggu Tuhan berbicara kepada kita apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Memang tidak mudah mendengar suara Tuhan, namun apabila kita hidup dekat, intim dengan Tuhan Yesus, kita akan mengerti itu suara Tuhan walaupun secara samar-samar. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian yang lebih dalam kepada kita. Suara yang memberi tuntunan, suara yang memberitahu apa yang mesti kita lakukan dan kerjakan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara, melalui puji-pujian, nyanyian yang kita dengar, melalui firman Allah yang kita dengar, atau bisa dari peristiwa-peristiwa umum yang terjadi di sekitar kita. Kita akan melihat contoh perkawinan di Kana. Kita baca di dalam Yohanes 2 ayat 5-8. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di sini kita melihat setelah pelayan-pelayan perjamuan itu melakukan semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka mengerjakan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mujizat terjadi, yaitu air menjadi anggur. Saudaraku, mungkin saat ini kita ada dalam masa kesesakan, beban berat, mengalami jalan buntu. Kita lari kepada Tuhan Yesus,
kita akan mendekat kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan Yesus, dan jangan patah semangat, jangan tawar hati. Kita belajar mendengar suara Tuhan, melakukan kehendak-Nya, yaitu perintah Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik, saudara. Dia sangat mengasihi kita. Dia akan menolong kita lepas dari permasalahan kita. Mujizat-Nya dinyatakan dalam hidup kita. Kita akan katakan, pertolonganku adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.